Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi pagi pakai air hangat, bertemu teman dengan muka yang ramah. Hati senang penuh semangat, meskipun belajar di rumah. Nah, kalian tetap semangat ya, dan berusaha lebih baik lagi, serta tidak lupa menjaga protokol kesehatan. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita masuki bab 2 dengan bahasan berbahasa persuasif atau teks persuasif. Yang kita bahas adalah pengertian teks persuasif, kemudian ciri-cirinya. Yang ketiga, menyimpulkan isi teks persuasif serta langkah-langkahnya. Maka nanti diharapkan setelah selesai pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan apa itu teks persuasif, dan juga kalian bisa menemukan ajakan dalam teks persuasif, dapat menyebutkan ciri-cirinya, serta dapat menyimpulkan isi teks persuasif serta langkah-langkahnya. Maka sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, teks persuasif. Apa yang dimaksud teks persuasif? Teks persuasif adalah teks yang berisi suatu bujukan, rayuan, atau ajakan yang ditujukan untuk pembacanya. Maka tujuan utama dari teks persuasif ini adalah mengajak, mengundang, menghimbau, atau menganjurkan pembacanya untuk menyetujui atau melakukan sesuatu. Dan pada umumnya teks persuasif itu ditunjukkan melalui kata ajakan seperti marilah, ayo, atau menggunakan kata kerja imperatif yang ditambahkan partikel lah, seperti ikutilah, belilah, jauhilah, dan sebagainya. Nah, itulah sekilas tentang pengertian teks persuasif. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri teks persuasif. Apa saja ciri-ciri teks persuasif? Nah, ini diantaranya yang pertama, terdapat unsur bujukan atau rayuan atau pengaruh atau imbauan untuk pembaca. Yang kedua, paragraf pada teks persuasif tersusun atas kalimat-kalimat pendapat dan fakta. Jadi sesuai dengan pendapat dan fakta yang ada atau data-data yang ada. Yang ketiga, isi paragraf digunakan untuk meyakinkan pembaca. Makanya dalam kalimat itu ada kata ajakan. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, kalimat ajakan itu mari, ayo, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata ajakan. Nah, ini sama ya, kata-kata ajakan yang telah saya jelaskan tadi. Marilah, ayolah, atau menggunakan kata kerja imperatif dengan tambahan partikel lah, seperti mulailah, jauhilah, dan sebagainya. Nah, inilah diantara ciri-ciri teks persuasif. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpulkan isi teks persuasif. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita ingin menyimpulkan suatu teks, entah itu teks berita,
teks ulasan, termasuk teks persuasi. Nah, ini harus kita baca terlebih dahulu teksnya secara keseluruhan. Untuk apa? Untuk kita mengetahui isinya. Nah, seperti teks persuasif ini. Kalau kita sudah baca teksnya secara keseluruhan, maka kita akan tahu isi dari teks persuasif tersebut. Lalu apa langkah-langkahnya dalam kita menyimpulkan isi teks persuasif tersebut? Nah, ini diantaranya langkah-langkah yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu membaca isi teks secara keseluruhan. Nah, ini wajib kita baca teks secara keseluruhan sebelum kita membuat kesimpulan. Kemudian yang kedua, mencari inti atau isi teks persuasif tersebut. Bagian yang merupakan kalimat ajakan. Nah, ini kita ketahui dari kalimat ajakan. Yang ketiga, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks tersebut. Yang keempat yaitu memahami hubungan logis antara bagian penting teks tersebut. Dan yang kelima yaitu merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Nah, demikianlah langkah-langkah dalam menyimpulkan teks persuasif. Mudah kan? Nah, jadi kalian dengarkan lagi materi ini, simak kembali materi ini, sehingga nanti kalian dapat memahami apa itu teks persuasif, kemudian apa saja ciri-cirinya, kemudian bagaimana menyimpulkan isi teks persuasif, dan apa saja langkah-langkahnya. Nah, demikianlah penjelasan materi kita pada hari ini tentang teks persuasif. Dan jangan lupa kalian tetap semangat dan terus menjaga protokol kesehatan. Demikianlah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.